orang itu kalau udah dengar nama Senen itu kesannya kayak Terang-terangan, dijambreng, nodong terang-terangan. Hari tinggal orang yang korban menteriak ngalang nunggu. Ini adalah salah satu buku yang dulu pernah gue punya, Filsafat Hukum by O.C. Salman. Ada, di sini nggak pangkal wanita. Dibeli tiket, ya udah di jalan transaksi, dikasih duit berapa. Udah. Ya tadi Rojali, rombongan jarang beli. Itu pengalaman saya pribadi tuh. Iya. Tapi kira-kira ada rumor yang beredar, kira-kira kebakaran itu kenapa sih? Iya, itu sabotase. Emang udah seharusnya dibakar. Berulang kali mengalami perubahan, berulang kali juga kebakaran, berulang kali juga Pasar Senen bertahan. Sekarang usianya sudah 3 abad. Saya Isir James, ini Senen. Selamat datang di Asumsi Distrik. Pasar Senen merupakan bagian dari Kecamatan Senen yang terletak di pusat kota Jakarta dengan luas 4,23 km persegi. Berbagai bangunan bersejarah dapat kita temui di sini, mulai dari sekolah, rumah sakit, gedung bioskop, terminal, stasiun, toko buku, dan pasar. Sekarang orang-orang kenal gue sebagai seorang blogger, tapi gue mengawali karir membuka sebuah toko sepatu di bilangan Jakarta. Di tahun 2021, gue membuat sebuah gerakan bernama 1000 Sepatu Alas Tempuh bersama Sampai Jauh, di mana gue dan Sampai Jauh punya tujuan membuat sepatu dan membagikannya kepada anak-anak jalanan ataupun orang-orang yang membutuhkan. Mungkin anak-anak sekarang kenalnya istilahnya sneakers. Gue juga punya ketertarikan tertentu terhadap pakaian-pakaian jalanan yang anak-anak sekarang bilangnya streetwear. Budaya jalanan itu kayak jadi satu hal yang benar-benar menginspirasi gue. Pasar Senen tuh kayak satu tempat yang magical, tempat yang punya 1000 cerita. Dari malapetaka 15 Januari hingga kebakaran tahun 2017, Pasar Senen terus mengubah wajahnya. Dengan kondisi perubahan tahun, sosial, dan tren, Pasar Senen juga berubah. Namun Pasar Senen tetap berdiri tegak dengan wajah baru dan pengunjung baru. Nah, ini wajah Pasar Senen yang baru, udah lama banget nggak kemari, sekarang udah dibuat gedung yang lebih proper. Sekarang kita mau ke tempat thriftingan atau aul-aulan ataupun kampakan ataupun secondan. Memasuki Pasar Senen Jaya Blok 3 lantai 4, saya disambut dengan teriakan-teriakan pedagang yang cukup unik, cara khas dan sembarangan. iPhone, barang 20 dicuekin, canda iPhone. Kenapa sih namanya Pasar Senen, Bu? Nah, kalau nggak salah dengar-dengar ya dulu bukannya setiap hari Senin aja. Senin doang. Nah, tapi ternyata sekarang ya full. Sekarang full ya, Senin sampai Minggu. Berarti kalau sekarang namanya Pasar Senen Minggu. Berarti Ya. Ibu ngalamin Pasar Senen waktu masih di bawah tuh ya, Bu, yang masih bener-bener masih panas-panasan, Iya, masih apa? Ada nggak sih perbedaannya? Apa nggak plus minusnya deh, Bu? Positif negatifnya?
Ya ada lah, kalau dulu kan kita masih dagangnya tempatnya masih kotor Kotor, masih ya. sumpek, ya kan kecil. Tapi sekarang sejak ini dibangun ya alhamdulillah ya tempatnya udah ada AC, terus pedagangnya juga udah enak gitu kan. Nah jadi pengunjung juga yang belanja juga jadi Lebih nyaman ya, Bu, ya? enjoy, nyaman gitu. Jauh banget perbedaannya. Jauh. Iya jauh banget dari harga-harga barang kan. Dulu satu bal itu kalau kemeja paling itu harganya cuma 2,5 juta sampai 3 juta. Kalau sekarang nyampe 13 juta sebal. Wah, gila. Ya. Tapi di online bisa lebih gila lagi ya. Di online bisa lebih legal lagi. Ya karena lagi di tren kan vintage ya. Ya. Berarti kalau gitu bisa dibilang bahwa sosial media, dunia digital itu mempengaruhi banget. Iya mempengaruhi banget, sangat mempengaruhi. Tapi pengaruhnya positif dong pastinya. Positif. Ya kalau kami di sini ya baik-baik aja, soalnya orang-orang online tuh belanja juga ke sini. Di sini juga ya, Bu, ya? Iya, belanja di sini mereka jual online kan. Nah, terus ada juga pedagang yang jualan online juga. Dari pengalaman saya pribadi, mungkin di tahun-tahun saya pergi ke sini tahun 2004, ini masih di depan tuh pedagang tuh nggak tahu barangnya, bener nggak sih? Benar nggak tahu barang. Nggak tahu barang, kan? Nggak tahu. Dulu mah terus terang, saya pernah dulu nih, kan karena internetnya belum ada gini kan, paling celana 501 kayak gini lah kan, VS kayak army ini paling dulu harganya cuma berapa? 70, 70.000, 100. 100.000 tuh udah mewah sekali. Ada yang rombongan gitu kan, yang belanja paling satu orang, kadang-kadang nggak jadi gitu kan. Acak aja Udah kan, udah semua tuh kadang-kadang udah diacak-acak semua tuh barang langsung kabur gitu kan. Makanya dibilang itu Rojali cak-cakbur. Cak-cakbur itu kalau teman-teman Iya. nggak tahu kacak-kacak kabur. Gitu. Itu ya tadi Rojali, rombongan jarang beli. Gitu. itu pengalaman saya pribadi tuh. Iya. Rojali. Selera tenge kantong tempes. Kayak dulu tuh pergi sama teman bertiga ya gitu kan diteriakin Rojali, rombongan jarang beli. Terus yang lucu nih di atas nih, kita kan kadang-kadang lewat. Zaman itu di kaos di atas tuh harganya 25.000. Dibilang tawar aja. Saya tawar bang, yaudah goceng. Dijawabin, berak aja katanya. Dan ini seru sih ya, jadi ada tidak tertulis bahwa barang-barang di atas ini lebih mahal. Karena istilahnya tuh barang di atas itu pasti dia taruhnya barang nomor 1, barang pilihan misalnya kan. Kan satu barang tuh kalau buka apa kan disortir. Nomor 1 dan nomor 2 dan nomor 3. Nomor 1 bagian taruh di atas. Makanya Nomor paling mahal di atas. Paling mahal ya. Nomor 2 taruh di tengah gitu. Yang di bawah obrolan gitu. Kadang diobral gitu. Iya. Ayo bang, pilih aja. Sayang suami beliin jaket ya, sayang anak. Bang ini berapa bang? Itu 150. 150? Iya. 100 aja bang. Kurangin 25 aja, 125 biarin. 125. Iya, murah banget bang, udah paling murah bermerek. Oke. Bermerek paling murah ya bang ya. Jaket mantap. Bang ini Ya. bayarnya bisa pakai kris gak bang? Bisa. Bisa ya? Bisa. Aman Tuh ya? ada scan-nya, langsung ya bang ya. Oh iya. Iya. 125.000. Udah ya bang ya? Wede, mantep banget nih. Sekarang enak banget, nggak perlu ribet, nggak perlu bawa cash lagi, gunain kris aja di mana aja bisa langsung bayar. Dan terima kasih ya bang ya. Ya ambil. Ya, sukses selalu ya bang ya. Aduh. Mengunjungi Pasar Senen, tentu kita tidak lupa dengan toko buku legendaris, tempat Rangga dan Cinta berdebat soal prinsip. Toko buku Kuitang, sayang sekali ketika pergi ke sana, penampakannya sudah sangat berbeda. Kalau sampai dia menengok kemari, itu berarti dia berharap kau mengejar dia. Di sini adalah saksi bisu di mana sebuah adegan antara Rangga dan Cinta lagi cekcok. Terus akhirnya seorang pedagang buku memberitahu Rangga untuk ngejar si Cinta. Nah, Kuitang ini, jalan ini bernama Kuitang. Dulunya tuh di sini semuanya tuh banyak banget toko-toko buku di pinggir jalan ini. Dulu di sini juga toko buku. Udah sedikit berubah, tapi di situ masih ada beberapa toko buku. Dan mungkin kita akan lihat gimana sih Kuitang sekarang dan ada apa aja sih di Kuitang. Nah,
Ini adalah salah satu dari mungkin ratusan toko buku yang awalnya dari ratusan toko buku di daerah Kuitang. Ini adalah salah satu toko yang masih berdiri sampai sekarang. Namanya adalah Toko Buku Restu. Ya Pak, di zaman tahun 2000-an ya Pak ya. Di tahun 2000-an itu lagi ada sebuah film Ada Apa Dengan Cinta. Iya, iya. Ya kan? Buku itu yang namanya Aku by Chairil Anwar itu pada saat itu tuh Pak ya. Iya, iya. Menjadi demam di mana-mana. Iya, iya, iya. Jadi rame nggak tuh Pak? Oh, bukan rame lagi. Setiap hari itu pasti ada yang beli. Pasti ada yang beli ya? Pasti ada yang beli. Dicari-cari itu buku. Jadi sulit nggak tuh Pak stoknya? Saat itu kan bukan buku beredar, Betul. buku tua. Karena buku tua itu juga dapatnya bukan dari toko, dari asongan-asongan gerobak. Tahu? Bayangin aja kalau dibandingkan dengan sekarang, kita dulu buka itu jam 6. Jam Jam 6, 6 sudah buka kita. 6 pagi? 6 pagi. Jam 6 pagi ya? Kita kan pakai gerobak tuh. Ya. Itu kita masih dalam gerobak itu, anak-anak udah datang. Udah nunggu itu nyari bukunya. Ya, jadi Nah. zaman dulu tuh antusiasmenya Wah, tuh benar. sebesar itu ya Pak ya? Iya. Kalau dulu kan sempat ada isu tuh kayak ada buku-buku yang mengandung unsur-unsur komunisme Iya. dan lain-lain itu ditarik katanya. Itu bener nggak sih Pak? Sebenarnya kalau tempat kami sini nggak ada yang ditarik, cuman dibilang tolong disimpan. Oke, Nah, jangan diedarkan lagi. jangan diedarkan. Nah, iya, karena kita patuh ya kita nggak edarkan lagi. Ini adalah salah satu buku yang dulu pernah gue punya karena gue belajar kebetulan di Universitas Hukum, Filsafat Hukum by O.C. Salman. Kalau di sini tadi saya ada tertarik, tadi saya ada lihat sebuah buku Oh, tadi ya, yang Homo Deus ini. Harganya berapa Pak? Kurang lebih? 50 aja. 50.000. Iya. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang jauh lebih murah dibandingkan toko-toko buku ya Pak ya? Kita kan masih harganya harga kaki 5, Pak. Walaupun kita posisinya di toko, tapi harga kita masih harga kaki 5. Oke. Ya Pak. Ada buku-buku apa Pak lagi yang mungkin bisa direferensiin buat saya Pak? Banyak nih, Pak. Madilog. Nah, tapi yang paling banyak sekarang cari orang ini, Pak. Sebuah seni untuk bersikap masa bodoh ini. Ini menarik banget, ada sebuah buku yang direferensikan oleh Bapak adalah sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Mark Manson. Nah ini menariknya di Kuitang sendiri, di toko buku ini, kita ternyata bukan cuma sekedar bisa cari buku, tapi bisa dapat referensi nih. Wah, terima kasih ini Pak, akhirnya. Oke, saya mungkin akan ambil ini dan Sapiens Pak. Sapiensnya ada. Sepian dan tampak. Kita bisa diambil, Pak. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Sudin Jakarta Pusat masih berupaya memadamkan api yang membakar gedung bioskop Mulia Agung, Senen, Jakarta Pusat. Awalnya dari kerusuhan itu tadi dari masa. Grand Bioskop Senen merupakan sisa-sisa puing legendaris dari sudut wilayah ini. Bioskop yang terkenal sebagai bioskop esek-esek ini menyimpan cerita dari warga-warga sekitar sini. Tempat ini pernah menjadi tempat pemutaran film erotis, diisukan menjadi tempat prostitusi, dan pada 2020 lalu, ketika demo Omnibus Law meletus, Grand Bioskop Senen ikut terbakar. Jadi, Daeng, ini tuh dari ujung sini ke sini ini semua Grand Bioskop. Iya, Senen. Iya, keren. Dua bioskop. Iya, dua. Grand sama Mulia Agung. Dulu kan sempet ngetren ya, tiba-tiba bioskop-bioskop yang lain muncul kan, semuanya muncul. Tiba-tiba di sini mulai dilupakan oleh orang-orang dan jadi ada sebuah stereotip kalau di sini bioskop esek-esek. Itu bener nggak sih sebenarnya? Iya, esek. Iya. Jadi mangkal di sini manggil orang, ke dalam, sampai di dalam aku itu. Oh. Jadi bioskop iya. Jadi bioskop esek-esek itu benar. Ini benar. Dan Harga tiketnya waktu itu 3.000 perak. Di sini pangkal wanita.
Oh, jadi dia dibeli tiket, ya udah di dalam transaksi dikasih duit berapa. Udah. Oh, jadi itu bukan cuma sekedar cerita burung atau stereotip doang. Bukan, Ini ada. kenyataan ya. Benar, ya. Tentang kejadian kalau kita tahu di tahun lalu 2020 ada demo tentang Omnibus Law dan tempat ini menjadi sasaran amukan. Saya nggak tahu kenapa pada saat itu Grand Bioskop Senen ini yang jadi pembakaran. Ya itu secara tiba-tiba Pak. Secara tiba-tiba? Kadang-kadang ada, iya secara tiba-tiba ada. Jadi orang identiknya apa? Di sini lingkungannya di belakang di sini kan hampir semua orang-orang preman, orang-orang apa? Ya, Ini tanah tinggi semua. Kebakaran kembali melanda pertokoan Pasar Senen Jakarta. Menjinakkan api yang semakin membesar. Nah, api dengan cepat membakar kawasan pertokoan. Senen itu adalah satu tempat yang paling sering kebakaran. Saking seringnya, lu bayangin ya, saking seringnya sampai kalau gue denger berita tentang Pasar Senen tuh kayak Pasar Senen kebakaran terus kayak oh udah nggak ada lagi tuh surprise. Oh masa kebakaran gitu? Kayak ya udahlah. Pasar Senen. Memang banyak pedagang juga yang tidak sempat menyelamatkan harta benda ataupun juga barang jualan mereka. Kebakaran sih saya mengalami cuma satu kali. Satu kali di tahun 2012. 2012. Nah itu kronologisnya kayak gimana mas? Tiba-tiba bisa tiba-tiba kebakaran gitu. Barang ada selamat atau? Nggak ada selamat, satu gedung tuh nggak ada yang selamat, habis semua. Tahunya pagi, saya aja tahunya udah jam berapa kalau nggak salah itu, subuh Dikabarin langsung. ditelepon sama teman kan, Pasar Senen kebakaran, nggak percaya coba lihat langsung lihat sini kan, udah kayak abu aja semua gitu dari itu kan. Nggak bisa diselamatin sama sekali. Karena dulu kita kan pas puasa itu kita udah stok barang ya kan, namanya nyambut lebaran kan, ya ternyata kebakaran seminggu sebelum lebaran kan kalau nggak salah itu. Ya udahlah mau gimana lagi. Kira-kira penyebabnya apa sih Bu? Kebakaran mulu tuh sering banget kebakaran. Kira-kira apa ya Bu ya? Ya kita nggak tahu juga, mungkin karena korsleting listrik atau gimana atau dibakar, saya juga nggak tahu ya. Tahu-tahu tiba-tiba ya subuh-subuh ini udah dikabarin kalau ini udah kebakar, nggak ada yang selamat. Dengar-dengar sih ada yang bilang sabotase, emang udah seharusnya dibakar, udah bikin bangun baru kayak gitu seharusnya. Kira-kira kenapa kalau ngapain dibakar ya? Kita kan ini kan udah sistem kontrak istilahnya itu kan, emang udah tua, emang harus dibangun baru gitu kayaknya itu. Oh bangunannya pokoknya harus diremajain makanya. Itu ya. Tapi nggak ada yang tahu kan kebenarannya. Kita nggak tahu kebenarannya, kita nggak tahu kan, cuma isu-isu. Cuma isu-isu panas yang dilempar aja ya. Bergerak sedikit ke Keramat Raya, saya bersama Diodoran mampir ke pusat kuliner nasi kapau yang warungnya berhimpitan satu sama lain. Dengan warna merah menyala, pusat kuliner nasi kapau ini terlihat menonjol di hiruk-pikuk jalanan Senen. Jadi gue sangat excited ketika datang ke sini. Rame-rame itu apa? Mas? Rame ya. Yang ini apa namanya? Hah? Dendeng balado. Disiram sama sambal ya? Aduh, gila. Mas, paling suka apa mas? Sini. Saya paling suka kikil. Wih, kikil ya? Kikil Oke, saya. mantap. Kikil, ini dendeng balado. Nggak bisa dilewatkan kalau ini. Oke, itu ya. Mas try this one. Mas berarti ya? try, ya. Mas Deo, gue mau nanya-nanya dikit nih. Sambil gua makan ya mas ya? Sambil makan aja silakan. Mas Deo, kenapa bisa mutusin untuk terjun jadi seorang food vlogger sih? Jadi awalnya itu kalau dibilang sengaja nggak sengaja sebenarnya. Gitu. Karena gue emang basicnya suka jajan sebenarnya gitu ya. Zaman-zaman awal kuliah 2014-an lah itu suka jajan terus gue tahu sosial media mungkin akan besar nantinya seperti itu. Terus gue kayak buat konten apa ya yang sekiranya yang emang gue senang, terus yang ada aja yang deket gue nggak sulit untuk mengolah konten itu sih mas. Seru juga ya, gara-gara cuma sesimpel doyan makan ya, doyan jajan ya. Jujur, gue baru pertama makan nasi kapau. Oh iya. Sama gue. Tapi gue masih nggak tahu ini mirip sama nasi-nasi Padang. Iya. Iya kan?
Karena gue sempat baca-baca sih kemarin, itu emang asalnya dari sono. Kalau nggak salah ya. Nah Mas, kalau overall nih, buat nasi kapau ini nilainya berapa sih? Secara keseluruhan, kalau gua 8. Tapi ketika si Itiak ini, 8,5 lah. 8,5 ya? 8,5 ya. Sisanya biar teman-teman yang nonton ini mereka nyobain di sini. Bener. Mereka mereview sendiri. Betul. Sebenarnya sih nasi Padang itu nggak ada. Kalau nyari daerah asal itu nggak bakalan ada nasi Padang. Yang ada nasi kapau sebenarnya. Cuman udah kesininya namanya nasi Padang. Ya. Tapi sebenarnya kalau untuk jualannya itu udah dari tahun berapa betul? Udah dari tahun 80-an sih. Tapi waktu itu masih gerobak-gerobak, masih tenda-tendaan. Bongkar pasang. Kalau sekarang kan udah permanen. Dan seluruhnya itu udah emang berjajar-jajar gini? Dulu sih nggak terlalu rame. Oh gitu? Kalau sekarang mah udah rame banget kan. Iya, udah banyak. Gimana sih cara ibu kayak ini kan jualannya nih sini semua itu ya Bu ya? Yeah. Itu cara ibu untuk ya jualan ini dan tetap ada pelanggan itu seperti apa? Mungkin karena saya jualannya udah lama ya, udah dari orang tua juga. Pertama mungkin rasa kali ya. Saya kan asli orang Bukit Tinggi. Kalau yang lain kan udah campuran. Nggak asli semua. Bayar pakai kris? Bisa dong. Udah Mas, pakai kris gua aja. Waduh, Mas. Wih, 52 nih. Oke, udah ya. Mau jadi Mas yang bayar? Itu gantian dong. Iya. Makasih ya. Ayo, saya bawa ya. Kuliner Pasar Senen itu nggak cuma di sini aja nih Mas. Oh gitu? Iya. Ada satu tempat yang bakal gua rekomendasiin lagi buat lo. Waduh, legenda juga nggak nih? Legenda juga. Ini namanya adalah Pasar Subuh Mas. Oke. Mari Pak. Kita ngeliat kue sebanyak ini ya. Walaupun habis makan, lapar lagi deh. Lapar lagi malah ya. Lagi. Thank you Mas Dio. Udah jauh-jauh datang nemenin gue juga, ya kan? Jujur gua baru pertama menguprek istilahnya ya. Ngoprek ya? Daerah Senen gitu ya. Iya kan? Ini bukan perpisahan, iya kan? Karena mungkin aja kita bisa ketemu mungkin di distrik-distrik berikutnya. Yang ditunggu. Thank you, Mas. Siap, Mas Dio. Saya memutuskan untuk beristirahat sebentar di Terminal Senen. Di sana banyak anak-anak yang bermain di tengah jalanan terminal, walaupun malam telah larut. Sesekali, bus yang telah menyelesaikan shiftnya masuk ke terminal. Terminal Senen, sama seperti bangunan-bangunan lainnya, juga menyimpan banyak cerita. Halo, aduh, kita ngopi-ngopi malam-malam hari. Ngobrol-ngobrol sedikit nggak apa-apa ya? Oh, lanjutin lama nggak apa-apa. Lama juga nggak apa-apa? Iya. Kita pengen tahu kenapa sih namanya Pasar Senen? Bahasa Senen mana ada, Senin ada. Betul. Tapi karena lebih enak lidahnya orang Betawi itu ngomong Nen, Senen. Nah, makanya lebih mudah dia ngomong Senen daripada Senin. Oke. Berarti penyebutan dan pemberian nama Pasar Senen itu dari orang-orang Betawi di daerah sini. Bang, ini nih anak-anak kecil nih, tadi lihat pada main bola nih di terminal. Ini anak-anak pada tinggal di mana ya Bang? Belakang. Belakang? Belakang. Apa nggak takut gitu ketabrak bus gitu Bang? Ya, ini supir-supir udah ngerti Bang gitu. Udah ngerti ya? Udah ngerti namanya anak-anak pada main. Jadi bukan orang yang minggir, mobilnya yang minggir. Udah ngerti ya, itu dari dulu ya gitu. Nah, itu awal itu Planet Senen Bang. Planet Senen dulu itu. Makanya orang dulu kenal Senen itu bukan Senen terminal, Senen itu dari planet. Tempat hiburan ngetop lah ya daerah sini. Di sini tuh terkenal banget dengan premanisme, tentang kekerasan, tentang kejahatan. Menurut Bang Jai dan Bang Pepen gimana? Benar itu. Awalnya karena namanya dunia malam ya Bang ya? Ada penjamretan, pembunuhan, penodongan di sana hilang semua. Nah kalau sampai sekarang nih Bang, masih banyak nggak sih Bang preman dari sini Bang? Ya ada, cuman nggak kayak nggak berapa kita lah. sih nggak mungkin ya, Bang. Cuma nggak seperti kayak dulu lah. Kalau dulu kan Kalau dulu kan terang-terangan, ngejambreng, nodong terang-terangan. Hari tinggal orang yang korban menteriak ngalang nulungin. Oke.
Karena saking udah seserem itu kali Bang ya? Karena bersenjata semua. Oke, jadi orang-orang di daerah sini juga nggak berani nolongin karena udah senjata, udah pakai. Saya sih jujur udah dari pagi muter-muter ke daerah Senen, jujur aman, tidak ada pemalakan, tidak ada penodongan. Cuma tadi waktu kita ke pasar Senen banyak yang nyopet ya Mas ya? Nah, kalau yang itu sih kan siluman ya kan gitu. Nah, siluman ya enggak? Dengan terus mengikuti perkembangan zaman, pasar Senen terus berkembang. Mulai dari proses penjualan barang yang dapat diakses secara online, pembayaran digital yang didukung oleh Bank Indonesia, hingga meningkatnya kualitas gedung yang memberikan rasa nyaman bagi para pengunjungnya. Senen bukan hanya sekedar baju seharga belasan ribu rupiah yang tertumpuk di lantai. Seporsi nasi kapau yang lezat dirasakan oleh lidah, atau perdebatan Rangga dan Cinta. Tapi Senen juga tentang melihat anak-anak bermain petak jongkok di tengah terminal yang dilewati bus tiap 5 menit sekali. Senen juga tentang memecahkan jendela kios agar api keluar ketika kebakaran terjadi. Senen dengan segala kehancuran dan romantisasinya tidak pernah tertidur dan terus tegak berdiri.